berat. Hei, bagaimana kamu menyetir? Pelan kan? Hei, turunkan jendelanya. Aku bicara padamu. Nona, kamu baik-baik saja? Siapa yang kamu panggil Nona? Kamu baik-baik saja? Kamu buta? Aku tidak buta. Bagaimana jika mobilnya rusak? Aku hanya ingin mengingatkanmu. Kamu menyetir terlalu cepat. Ini padang rumput. Sering ada sapi dan domba menyeberang jalan. Terlalu berbahaya bagimu. Jalan ini milikmu? Bukan urusanmu. Sapi milikmu dan domba-domba itu milikmu. Aku bisa menyetir sesuka hati. Bagaimana jika mobilku rusak? Panggil polisi. Kamu ada sinyal? Apa saranmu? Bayar uang. Aku bisa membayarmu. Kamu harus membayar mobilku. Kenapa aku harus membayarmu karena kamu menabrak mobilku? Kamu yang menabrakku duluan. Kenapa kamu mengikutiku? Aku bilang aku mengingatkanmu untuk hati-hati. Bukan urusanmu. Aku sial bertemu wanita sepertimu. Apa ibumu tidak mengajarimu bicara sopan waktu kecil? Kamulah yang tidak punya ibu untuk mengajarimu. Kamu punya ibu untuk mengajar. Dan ibumu mengajarimu jadi seperti ini, kan? Jika ada pria yang menikahimu, selingkuh 8 kali pun tidak cukup. Ada mekanik di sini? Tidak ada tempat tersisa. Ada yang dekat sini? Tidak ada. Pergi ke kota untuk memperbaikinya besok. Kawan, kamu ke sini untuk check-in?
Bisa memperbaiki ban? Ini bukan bengkel. Ini hotel. Kalau begitu, beri aku kamar. Maaf, kamar terakhir untuk wanita ini. Aku punya tenda di mobil. Boleh pasang tenda di sini? Boleh pasang tenda. Kamu harus bayar 100 yuan. Yah, ayo pasang tenda sendiri. Kebetulan sekali. Kamu merusak mobilku. Aku harus membayar besok. Ini mobil sewaanku. Beritahu aku, mau bayar aku. Atau perbaiki mobil? Aku bicara denganmu. Kamu tuli? Aku tanya sekali lagi. Mau bayar atau perbaiki mobilku? Guys. Apa yang kamu lakukan? Di mana busa anggur? Apa yang kamu lakukan? Tolong. Ahahaha, ahahaha, ahahaha. Ah, kamu keren. Apa yang kamu lakukan? Aku tanya, kamu senang. Aku tanya apa yang kamu lakukan. Jadi kamu dari Shanghai. Kamu benar-benar pecundang. Kamu gila? Kenapa kamu menyalakan petasan? Aku hanya memberimu pelajaran. Ini konsekuensi mengganggu wanita. Kamu terlihat seperti wanita? Tidak masalah jika aku terlihat seperti wanita. Kamu benar-benar tidak terlihat seperti pria tadi. Bahkan jika kamu terlihat seperti pria, kamu tetap pria kecil dari Shanghai. Aku marah. Jujur saja, aku sedang sangat tidak mood hari ini. Kamu tepat mengenai sasaran. Tapi melihatmu yang menyedihkan, moodku langsung membaik. Bukankah kamu bilang hari ini, pacariku selingkuh 8 kali tidak banyak? Aku akan berterima kasih seperti ini. Aku bersikap sopan padamu. Kamu tidak perlu membayar perbaikan mobil. Kita sudah selesai. Semoga kamu bahagia. Dah. Aku tidak bisa memperbaiki mobil meskipun rusak. Aku akan cari orang untuk memperbaikinya. Kamu adalah pria di Shanghai.
Ayah, aku pulang. Aku pulang. Tidak hitam. Tapi kamu terlihat sedikit pucat. Aku lapar sekali. Ini, datang. Datang dan makan. Lihat baik-baik. Kamu masih sedikit hitam. Shanshan dan ibunya ini datang dari Amerika. Kenapa kamu tidak menyapa? Shanshan mengirim email padaku bilang dia akan pulang. Tapi aku tidak menyangka. Dia meneleponku hanya setelah turun dari pesawat. Apa dia bilang untuk apa dia datang? Dia tidak. Aku pikir mungkin karena 10 tahun sudah habis. Mungkin batas waktu 10 tahun. Dia membuat janji denganku saat dia pergi. Dan memintaku menunggunya selama 10 tahun. Pantas saja. Tadi malam, Ibu Shanshan datang ke rumahku. Dia terus membicarakan perjanjian 10 tahun. Oh, aku menjadi. Katanya, Kali ini, dia harus membawamu. Untuk menikah denganku di Amerika. Perjanjiannya tidak bilang harus ke Amerika. Aku tidak peduli dengan perjanjian apapun. Aku tidak peduli kamu pergi kemana. pokoknya, kamu harus menikah denganku tahun ini. Hah? Kenapa kamu tertawa? Aku tidak menyangka 10 tahun ini berlalu begitu cepat. Yah, aku tidak berpikir begitu. Kamu sudah 33 tahun. Aku sudah memesan meja untuk malam ini. Pekaknya. Kita harus duduk di meja. Kita perlu menyelesaikan masalah ini. Kamu dengar aku? Ya. Ya. Makanan di rumah masih enak. Kamu makan pelan-pelan ya. Aku harus pergi ke perusahaan. Saat kamu pulang kerja, Jangan lupa bawa Shanshan. Tema proyek perjalanan ke padang rumput adalah mewujudkan mimpi. Tujuannya adalah memberi lebih banyak anak muda yang tidak punya uang. Untuk memiliki kesempatan mendekati alam. Memperluas wawasan mereka. Dan memperkaya dunia spiritual mereka. Aku juga ingin menggabungkannya dengan kegiatan sosial. Biar anak-anak muda ini merasakan lebih banyak cinta dan kebaikan. Merasakan lebih banyak cinta dan kebaikan. Tentu saja, ini hanya beberapa ide yang muncul di kereta. Beberapa ide sementara. Detail spesifiknya. Nanti akan kuminta Xiaopang bantu mengatur detailnya. Oak, ide kamu. Aku sepenuhnya mendukung. Menurutku ini tidak hanya modis. Tapi juga sangat sehat. Aku pikir, ini juga hasil dari perjalanan Presiden Yuan ke padang rumput. Nanti, kamu bisa kirim ide kamu tentang proyek ini. Ke kami via email. Tapi secara pribadi, aku pikir, Daripada pergi ke padang rumput dengan gegap gempita. kita harus terus mengembangkan kustomisasi pribadi kita. Yuan Hao, kamu tidak keberatan aku bilang ini? Tentu saja tidak. Dai, bagaimana pendapatmu? Sekarang kustomisasi pribadi sangat populer. Dan sangat diminati. Dan keuntungannya lebih tinggi. Kita bisa mengandalkan ini untuk bertahan di pasar. Jadi, Perusahaan kita bisa memimpin di industri ini. Itu yang kupikirkan. Kita tidak bisa hanya mengejar keuntungan. Dan melupakan niat awal perusahaan. Kebahagiaan sedang dalam perjalanan adalah filosofi bisnis kami. Aku berharap melalui proyek ini. Biar pelanggan kita merasakan kebahagiaan sambil. Juga memberi kembali kebahagiaan ke masyarakat. banyak cara untuk memberi kembali ke masyarakat. Tidak harus di padang rumput, kan? Halo, apakah Guru Yuan ada di sini? Hello. Guru Yuan tidak ada hari ini. Ada yang bisa dibantu? Kamu baru di sini? Jah, panggil saja aku Xiao Hua. Ada yang bisa kubantu? Aku memesan Cheongsam darinya. Terbuat dari kain beludu biru tua. Dan lengannya terbuat dari rendah hitam. Aku tidak tahu apakah sudah selesai. Jah, aku tidak tahu Cheongsam ini milikmu. Aku baru saja membelinya untuk dicoba pelanggan. Tidak apa-apa, biarkan dia mencobanya dulu. Aku akan menunggu sebentar. Tidak apa-apa. Permisai. Kamu, Xiao Hua. Nona, kamu memanggilku. Apakah cocok untukku? Jah,
Tapi ini. Kalau begitu aku ambil yang ini. Nona, gaun ini milikku. Apa? Cheongsam yang kamu pakai ini milikku. Tapi Cheongsam ini tergantung di toko. Dan pelayan memintaku untuk mencobanya. Nona, jangan bilang ini milikmu hanya karena aku terlihat cantik memakainya. Jah, Kamu terlihat cantik memakainya. Tapi Cheongsam ini dibuat khusus untukku oleh Guru Yuan. permisi. Tuan Yuan baru saja menelepon. Bolehkah aku memakainya pergi? Tapi bukankah kamu baru saja mendengarku? Ini milikmu. Kamu tidak bisa membawanya pergi. Nona, aku benar-benar minta maaf. Hari ini pertama kalinya aku bekerja di sini. Aku benar-benar tidak tahu masalah Cheongsam ini. Bagaimana kalau begini? Biarkan wanita ini memakai Cheongsam ini dulu. Lalu minta Tuan Yuan membuatkan yang baru untukmu. Cheongsam ini dibuat khusus untukku oleh Guru Yuan. Aku sudah menunggu lebih dari sebulan. Mengapa aku harus membiarkan orang lain mengambilnya dulu? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ganti bajumu. Nona, kamu konyol, tahu? Dan apa yang kamu lakukan itu kasar dan tidak berpendidikan. Siapa yang kasar dan tidak berpendidikan? Orang kasar dan tidak berpendidikan menolak melepas pakaian orang lain. Dia pikir dia benar. Siapa yang sok benar? Pertama, Guru Yuan yang kamu sebutkan adalah Yuan yang aku kenal. Dia sudah menelepon dan memberi wewenang pada pelayan untuk membiarkan aku mengambil pakaian apapun yang aku suka. Dan Cheongsam ini tergantung di toko. Tidak ada nama di atasnya. Juga tidak ada tanda yang mengatakan tidak boleh dijual. Mengapa kamu bilang Cheongsam ini milikmu? Oh, hanya ada satu kemungkinan. Kamu pikir aku terlihat cantik memakainya. Itu rasa iri kamu. Permisi, kamu bicara dengannya. Aku pergi sekarang. Aku bilang, kamu tidak boleh pergi sebelum melepas pakaian itu. Permisi. Sepertinya kamu sudah minum tinta asing dan melihat dunia. Apakah kamu? Jangan berpikir hanya karena minum 2 gelas anggur merah dan berbicara beberapa kata bahasa Inggris membuatmu jadi bangsawan. Seorang pria terhormat tidak akan memakai pakaian orang lain dan menolak membelikannya. Kamu tahu itu? Kamu sangat percaya diri dan sok benar. Apa dasarmu mengatakan Cheongsam ini milikmu? Apakah kamu punya struk? Apakah kamu punya faktur? Tidak. Kalau begitu kamu tidak punya. Karena kamu tidak punya. Dan Cheongsam ini ada padaku. Yah, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu di sini bersamamu. Jika kamu tidak minggir, aku akan meminta pengacaraku untuk menuntutmu. Silakan tuntut aku. Tidak aku guna polisi. Aku akan menunggumu di sana. Ya ampun, kamu benar-benar orang yang paling tidak sopan. Dan paling tidak berpendidikan. Dan paling tidak seperti wanita. Kamu yang seperti wanita. Oke, kamu yang paling seperti wanita. Aku benar-benar belajar sesuatu hari ini. Apa itu seorang wanita? Memakai baju orang lain dan menolak untuk melepasnya? Apa bedanya perilakumu dengan perampok? Tuan Yuan, siapa yang seharusnya menerima Cheongsam beludru biru ini? Ada pertengkaran di toko. Ada pertengkaran. Oh, Xiaohua. Aku harus mengatakan padamu. Bagaimana bisa kamu memberikan Cheongsam pesanan? Untuk dicoba oleh Shanshan? Maaf. Aku tidak tahu Cheongsam ini dipesan. Berhenti bicara. Keduanya, siapapun. Biarkan mereka datang dan menjawab telepon. Oak. Para wanita, siapa di antara kalian yang akan menjawab telepon Tuan Yuan? Halo, Guru Yuan. Tidak perlu, tidak perlu. Tidak apa-apa, tidak perlu. Bagaimana? Kamu tidak bisa berkata-kata. Itu hanya masalah kecil tentang Cheongsam. Tidak perlu berdebat denganmu. Tapi aku tidak tahan dengan perilakumu yang palsu dan munafik. Selamat tinggal. Cheongsam yang begitu indah dipakai olehmu. Kamu tidak pantas. Kualitas apa? Masuk ke mobil. Kita sudah tidak bertemu selama beberapa tahun. 5 tahun. 5 tahun. Tidakkah kamu ingin memelukku?
Kamu ingin menjadi seorang pria terhormat. Kamu sudah melewatkan kesempatan terbaik. Aku akan menjabat tanganmu dengan enggan. Tidak apa-apa. Kamu belum berubah. Masih begitu bodoh. Kamu belum berubah. Kamu masih suka mengejutkanku. Aku merindukanmu. Jadi aku kembali. Kamu hanya kembali sekali setiap 5 tahun. Kamu benar-benar merindukanku. Kejutan as tidak menolakmu. Kenapa kamu tidak bisa datang menemuiku? Kamu tahu pekerjaanku. Aku tahu kamu sibuk dengan pekerjaan. Pekerjaanku juga sangat sibuk. Baiklah, ayo pergi. Pilih Cheongsam. Jah, kamu tidak tahu aku bertemu seorang wanita di toko ayahmu tadi. Dia tidak masuk akal. Dia bersikeras bahwa Cheongsam itu miliknya. Jadi aku bilang, aku tidak bisa berbicara dengan orang yang kualitasnya begitu rendah. Cheongsam ayahku selalu populer. Ya, itu benar. Kita sampai. Pamenyan. Lama tidak bertemu. Kamu tidak bisa. Aku sangat merindukanmu. Ayah, itu etiket Amerika. Kamu harus belajar mengikuti standar internasional. Di usiamu, kamu tidak bisa menyesuaikannya. Ibu, biar aku tunjukkan. Ini yang Cheongsam yang aku ambil dari toko Paman Yuan. Lihat betapa indahnya. Jampun. Lihat bahannya. Oh, dan kerajanannya. Paman Yuan, kerajananmu tidak menurun sama sekali. Bagaimana kalau membuatkan satu untukku? Aku sudah tua dan mataku sudah tidak bagus. Aku takut tidak bisa membuatnya dengan baik. Paman Liang, aku sangat suka Cheongsam ini. Aku sangat menyukainya. Bagus. Terima kasih. Aku akan membayarmu nanti. Apa yang kamu bicarakan? Tidak. Itu tidak boleh. Aku sudah puas bisa memilih Cheongsam yang begitu cantik. Aku sudah puas. Jika kamu tidak mau uangnya, aku juga tidak mau Cheongsamnya. Aku tidak bermaksud begitu. Aku bilang ini untukmu. Maksudku, ini untuk kamu. Tidak. Sama sekali tidak. Maaf, ayah. Terima saja. Shanshan, ini cara orang Amerika. Ketika mereka makan bersama teman, mereka harus membayar semuanya sendiri-sendiri. Ngomong-ngomong soal ini. Awalnya aku tidak terbiasa. Kamu tahu kan kita orang Tionghoa. Kita menghargai kehangatan manusia, kan? Tapi lama-kelamaan, aku terbiasa. Aku merasa ini bagus. Tidak ada beban. Dan tidak ada hutang. Ok. Apa Shanshan dan aku tidak bertengkar di toko nanti? Tidak apa-apa. Aku sangat murah hati. Aku tidak peduli padanya. Jangan bahas hal yang tidak menyenangkan. Aku minum. Hahaha, kamu yang pesan ini? Biasanya aku tidak membiarkannya minum. Hari ini pengecualian. Tuangkan dulu untuk tante. Aku akan minum gelas dengan hal ini. Ok. Shanshan. Tidak apa-apa. Orang tua dan muda harus dibedakan. Oke, untuk gelas pertama ini. Aku ingin bersulang untuk tante dan Shanshan. Selamat datang di pelukan tanah air. Aku juga ingin mengucapkan selamat. Shanshan akhirnya kembali ke pelukanmu. Berselang. Kenapa kamu tidak makan hidangan daging yang aku tambahkan untukmu? Kamu makan daging, aku makan sayur. Sejak kapan kamu mulai? Aku sudah vegetarian selama 5 tahun. Kamu sudah vegetarian selama 5 tahun, apa beritahu? Kamu menyembunyikannya dari selama 5 tahun. Kamu tidak bertanya padaku. Tidak. Vegetarian berarti tidak makan daging. Kamu masih makan ikan dan udang. Itu bagus. Kamu tidak bisa jadi vegetarian. Paman Yuan. Aku butuh 5 tahun untuk berhenti makan hewan berkaki 4.
Aku akan butuh 2 tahun lagi untuk berhenti makan hewan berkaki 2. Haha, nanti kamu makan apa? Hewan berkaki 1. 1. Apa yang berkaki 1? Apa itu? Jamur dan sayuran. Hahaha, Kenapa kamu ingin jadi vegetarian? karena banyak orang gemuk di Amerika. Mereka pasti contoh buruk bagiku. Aku tidak ingin seperti mereka. Jadi vegetarian sangat sehat, kan? Aku tahu. Jadi vegetarian tidak ada hubungannya dengan gemuk atau kurus. Tapi aku tetap menghargai pilihanmu. Aku akan makan dengan vegetarian untukmu. Tidak. 1 cukup, hanya ini. Aku tidak suka hidangan ini. Aku yang memesannya. Ini semua salahku. Tidak ada yang perlu disalahkan. Alasan utamanya adalah karena mereka sudah terpisah terlalu lama. Ya. Jadi, Ibu, biar aku yang bicara. Ya. Kali ini, aku pulang ke Tiongkok bersama ibuku selama liburan. Hanya untuk satu hal yang sangat penting. Hahaha. Hahaha. Hello. Maukah kamu menikah denganku? Aku tidak mempertimbangkan menikah dengan orang lain sekarang. Hei, Yuan Hao, jangan berbelit-belit. Hahaha, Shanshan kita. Back ayah Amerika. Dia belak-belakan dalam segala hal. Termasuk perasaan dan pernikahannya. Ibu Shanshan mendukungmu. Ayah Yuan Hao, kamu juga harus memberikan pernyataan. Jangan malu-malu. I am mendekungmu. Hello. Sekarang giliranmu memberikan pernyataan. Kenapa kamu membuat suasana jadi serius sekali? Menikah itu hal yang serius. Oh, Yuan Hao. Shanshan dan kamu sudah berusia 33 tahun. Bu, aku lebih muda 1 tahun darinya. Lebih muda 1 tahun, kamu sudah 30-an. Kamu sudah melewati usia untuk menikah. Ya. Ayah juga berharap bisa menggendong cucu. Oh, Yuan Hao, aku tidak membanggakan Shanshan. Sungguh tidak mudah. Dia sudah di Amerika selama 10 tahun. 5 tahun pertama, dia bekerja keras untuk menetap. Dia tidak akan bilang seberapa keras dia bekerja. Kemudian dia menjemputku tahun berikutnya. Dia merawatku, dan dia berbakti padaku. Oh, anakku benar-benar sudah banyak menderita. Yang Hao, jika Shanshan menikah denganmu, kamu harus menanggung keluarga ini. Aku tahu Shanshan sudah bekerja keras di Amerika selama ini. Tidak mudah. Di sini, aku bersulang untukmu. Sudah cukup. Kenapa kamu tidak langsung menjawab pertanyaanku? Kamu mau menikah denganku atau tidak? Menikah itu hal besar. Tidak bisa terburu-buru. Aku harus mempersiapkan. Apa yang perlu kamu persiapkan? Semuanya sudah siap. Lihat Shanshan kita. Dia sudah punya KTP. Dan sudah beli rumah. Aku lihat. rumah yang besar. Paman, itu namanya rumah. Lihat, ada kolam renang. Di Amerika, rumah seperti ini. Banyak orang Cina bahkan tidak bisa mendapatkannya. Lihat betapa hebatnya Shanshan. Gomong-gomong. Yuan Hao, lihat Shanshan kita. Dia cantik. Dan berpendidikan tinggi. Kalau soal kerja, dia bekerja di perusahaan top di AS. Soal rumah, dia punya rumah. Dan sekarang dia bahkan punya identitas Amerika. Kalau kamu menikahi Shanshan kita, kamu akan sangat beruntung. Beruntung artinya mujur. Ya, aku tahu. Jadi sekarang, semuanya sudah siap. Tinggal Yuan Hao saja yang dibutuhkan. Yuan Hao, kamu akan menikahi Shanshan di Amerika. Laoyan, kamu juga pergi ke New York. Kita akan pensiun di sana. Aku tidak akan pergi. Aku tidak bisa berbicara bahasa Inggris sama sekali. Aku hanya akan merepotkanmu kalau pergi. Sekarang orang Amerika, semua berlomba-lomba belajar bahasa Cina. Tidak tahu bahasa Inggris sama sekali tidak masalah. Yuan Hao, kalau kamu menikahi Shanshan kita, kamu akan menghemat 10 tahun kerja keras. Nona Mao.
Kamu akhirnya kembali. Kapan kamu akan pindah? Waktu pindah yang kita sepakati kemarin. Tinggal seminggu lagi. Kakak Ju, kamu benar-benar menjual rumahnya. Ja, pembelinja. Mereka buru-buru ingin pindah. Mereka sangat membutuhkan rumah itu. Aku benar-benar tidak bisa menemukan rumah dalam waktu singkat. Kamu lihat, aku sudah menyewa begitu lama. Bisa tidak kamu memberiku beberapa hari lagi? Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Pokoknya, aku hanya memberimu seminggu. Kalau kamu tidak pindah setelah seminggu. Silahkan aku, Kakak Ju. Sama-sama. Chuan, Kamu tidak punya pacar? Kenapa kamu tidak pindah bersama pacarmu? Baiklah. tolong. 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 Siapa yang membiarkan kamu masuk? Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Kenapa kamu tidak menjawab? Kamu tidak menjawab telepon, dan kamu tidak meneleponku. Aku tahu kamu kembali dari padang rumput dari PPI. Aku tidak bisa menemukanmu. Aku tidak tenang. Ketika kamu tidur dengan wanita lain? Apakah kamu tenang? Biar aku jelaskan. Malam itu di Sanya, Aiki tidak sengaja keseleo kakinya. Jadi aku memeriksa kakinya. Aku pergi melihatnya di tempat tidur. Ya, aku terobsesi saat itu. Tapi Aku Puspa, aku tidak pernah menghubunginya lagi setelah aku kembali. Benarkah? Lihat sendiri. Lihat Mayu Chun. Aku bersama Zongjie. Tolong Munder. Dia bahkan datang ke depan pintuku untuk pamer. Kamu masih tidak mengatakannya sebenarnya, kan? Ini karena aku mengabaikannya. Dia ingin memperburuk keadaan. Kamu tahu? Aku tidak akan percaya omong kosongmu lagi. Keluar. Dengarkan aku. Kita sudah bersama selama lebih dari setahun. Apakah lebih dari setahun kebahagiaan benar-benar hilang saat ini? Justru karena tahun ini sangat bahagia. Aku benar-benar tidak tahu mengapa kamu. Kenapa kamu melakukan ini? Mungkin aku juga punya masalah. Kan? Sebenarnya, kamu mengenalku dengan baik. Aku tidak bisa mentolerir pasir di mataku. Aku benar-benar tidak bisa mentolerir pasir. Aku sudah memikirkannya sampai ke padang rumput. Ayo putus. Ya. Aku yang salah padamu. Aku tidak mau menjelaskan diriku. Aku khawatir tentangmu belakangan ini. Aku benar-benar tidak ingin putus. Aku pergi dulu. Shan. Menurutmu Reinhard, sikapnya aneh malam ini. Ibu, jangan terlalu banyak berpikir. Dia memang seperti itu. Dia manja. Tapi pernikahan adalah hal besar. Kamu sudah mengatakannya padanya. Reaksinya terlalu tidak normal. Kamu menikah ke bawah, kamu tahu. Ibu, tidak mudah mengatakan kata-kata seperti itu. Itu menyakitkan. Aku pikir kita sudah bersama selama 10 tahun.
Kita masih memiliki perasaan satu sama lain. Tapi aku tidak menyangka ketika aku melamarnya. Dia tidak memiliki perasaan bahagia dari langit. Ini poinnya. Kamu sudah berpisah darinya selama 10 tahun. Seberapa banyak kamu masih mengenalnya? Apakah dia akan berubah pikiran? Kalau tidak, itu tidak masuk akal. Mungkin dia pikir itu terlalu tiba-tiba. Tidak apa-apa. Aku pikir, selama dia melihat hadiah spesial yang aku siapkan untuknya, dia tidak akan acuh tak acuh. Hadiah apa? Mungkinkah semua kenangan indah lebih dari setahun benar-benar hilang saat ini? Ketika kamu tidur dengan wanita lain, apakah kamu tenang? Aku terobsesi saat itu. Tapi Puspa, aku tidak pernah menghubunginya lagi setelah aku kembali. Aku tidak akan percaya omong kosongmu lagi. Ayo putus. Aku benar-benar tidak ingin putus. Biar aku beritahu kamu. Aku sibuk di tokoku. Aku akan minum denganmu lalu pergi. Ini, hei, anak muda. Dua bir ya. Apa? Aku ada sesuatu yang penting untuk katakan padamu. Karena Shanshan, Ini tentang pacarmu yang tak terlihat yang sudah 10 tahun di Amerika. apa maksudmu dengan 10 tahun mengembara? Dia tidak tak terlihat. Dia kembali dan bilang ingin menikahiku. Jampun. Kau setuju? bagus sekali, anak baik. Kau jangan setuju. Aku tidak pernah punya kesan baik pada gadis ini. Menurutku tidak ada cinta di antara kalian berdua. Kalian berdua terpisah oleh dunia dan Samudra Pasifik. Lalu sesekali menelepon atau mengirim email. Hanya mengobrol santai. Apakah itu cinta? Sudah kukatakan padamu. Apa itu cinta? Cinta butuh dorongan. Kara. Dan keberanian yang nekat, mengerti? Lah perasaan di dalam, kamu tahu. Peloponnesan hormone. Itulah cinta. Pernikahan tanpa cinta. Akhirnya pasti akan menghancurkanmu. Perkialah. Apa kau bicara tentang dirimu dan Jian Hui? Kenapa kau selalu menyebut kami? Aku berbeda dengan Shanshan. Kurasa begitu. Meskipun tidak ada cinta di antara kami. Tapi setidaknya ada ikatan keluarga. Kami sudah terpisah bertahun-tahun. Kami tidak bisa bertemu, dan dia mengerti aku. Dan aku mengerti dia. Tapi kali ini aku menemukan bahwa semuanya berubah. Ada apa? Aku tidak tahu kenapa. Mungkin karirnya terlalu sukses. Kau tahu apa yang ibunya katakan? Dia bilang, Yuan Hao. Aku beritahu kamu. Kalau kamu menikahi Shanshan kami, dan pergi ke Amerika bersamanya, kamu bisa menghemat setidaknya 10 tahun perjuangan. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Hom. Aku pikir kamu sudah dikontrak. Aku beritahu kamu. Kalau kamu bicara padaku tentang ini, Lebih baik datang ke tokoku. Kamu baru duduk lalu pergi? Aku bisa nonton film dan ngobrol denganmu. Ya. Oke, aku mau ke kamar mandi. Cepat. Hei, maaf. Maaf. Kenapa kamu di sini, Xiao Jian? Ya, Kenapa kamu di sini? Ini kamar mandiku ya. Kamu. Kamu mabuk? kamu mencari aku? Apa yang kamu lakukan? Aku tahu kamu tidak tahan padaku. Kamu salah orang. Kamu mabuk. Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Bangun. Kenapa kamu muntah padaku? Apa yang kamu lakukan? Ahahaha. Tuan. Ayo, bantu aku. Aku tidak mabuk. Jampun, apa yang terjadi? Oke, berhenti bergerak. Pipis saja. Kenapa kamu bawa yang hidup kembali? Ceritanya panjang. Aku kenal wanita ini sebelumnya. Dia mabuk. Lihat seperti apa dia membuatku setelah muntah. Jampun. Apa yang kamu lakukan? Dia sangat cantik.
Aku juga cantik. Lalu kenapa kamu pergi mencari dia? Dia cantik, sangat cantik. Kamu lebih baik hati-hati. Mereka bahkan berciuman. Dia menciumku setelah muntah. Aku cantik. Kenapa kamu pergi mencari dia? Oke, berhenti berbuat onar dan duduklah. Diam. Apa yang kamu bicarakan? Brengsek, aku ingin putus denganmu. Aku mencintaimu tapi mencintai orang lain. Dia muntah. Oak Bro, ada cerita yang dalam di sini. Apa hubungannya dia denganku? Aku sama sekali tidak mengenalnya. Lihat kamu, jangan menyangkal. Kamu baru saja bilang mengenalnya. Kenapa kamu bilang tidak mengenalnya? Bro, dia mabuk. Dia salah orang. Orang yang dia bicarakan bukan aku. Aku tunjukkan ini padamu. Ya Tuhan. Cantik bro, kamu punya selera yang bagus. Kalau kamu suka si cantik ini, bawa dia pulang cepat. Tidak cocok untukmu yang setengah mati. Aku tidak mau. Aku tahu kamu suka yang bangkit dari kematian. Tidak heran kamu bercerai dan menikah lagi dengan Jian Hui 2 kali. Pa. Apa hubungannya orang yang terbaring di sini denganku? Aku beritahu kamu. Dia sangat mabuk. Kamu perlu memikirkan cara menanganinya. Apalagi yang bisa aku lakukan? Aku sudah melakukan yang terbaik. Enggak, Mai. Ada apa? Nyonya ini mabuk. Ini tasnya. Dan itu punya. Kamu jadi baik-baik. Bukankah Jia bersamamu? Tapi aku tidak mengenal mereka. Tapi kamu tidak boleh pergi. Bajingan. Hei, aku sedang memarahimu. Bajingan. Cewek ini sedang memarahimu. Aku sedang memarahimu. Aku sedang memarahimu. Mau sia otong. Kamu buta. Aku suka kamu. Hei, bos, kamu sudah kembali. Cepat ke sini. Apa yang terjadi? Bisa kamu bantu aku? Kesini, yuk. Jampun. Yang itu teman masa kecilnya. Dia bukan teman masa kecilnya. Oak. Suami langkat. Oh, Pelan-pelan, pelan-pelan. Hei. Temanmu mungkin tidak akan bangun sampai nanti. Mau kita lanjut minum? Tidak. Hey you. Jangan tendang mejaku. Ayo kita minum. Bisa aku ganti baju dulu? Kamu tidak mencium baunya? Aku tidak punya baju untukmu. Ada begitu banyak pelayan dan koki. Mereka tidak punya baju? Koki punya satu. Ada es obat itu. Kalau begitu kamu bisa ganti yang itu. Buatkan dia secangkir teh untuk menyadarkannya. Hei. Ini pekerjaanmu? Kamu lihat itu? Ini contoh khas dari pilihan teman yang burukku. Ini sangat berat. Hei, Aku tidak mau bawa baju itu. Bawa saja. oke, buang saja. Kamu tertawa apa? Kamu terlihat seperti koki dengan bajuku. Aku minta kamu beriku air, kan? Aku sudah buatkan teh madu untukmu. Kalau mau kasih minum, kasih saja. Asal kamu bisa memberikannya. Aku akan menuangkannya kalau kamu tidak bisa. Hei, bangun. Minum air. Ya. Minum air. Hei, brengsek, berhenti bicara. Apa kelebihanmu? Minum atau tidak? Hei, kamu jujur saja. Apa hubungan kalian berdua? Hubungan apa? Cuma hubungan muntah dan dimuntahkan. Tidak mungkin. Aku melihatnya hari ini. Aku pikir, Waktu kembalinya Shan-Shanmu tidak tepat. Kamu ngomong sembarangan sebelum minum. hei mana? Aku minum. Minum ini.
Ample, aku mau terima telepon. Oke. Ada semua jenis minuman di dalam. Ambil yang kamu mau. Hey, Oak. Oke, aku segera ke sana. Hey, tunggu aku. Kamu mau kemana? Aku mau main kartu. 3 saudara menungguku. Kenapa kamu tidak bertanggung jawab? Aku tidak bertanggung jawab bagaimana? Ada orang di sini. Kamu tidak peduli padanya. Bukan aku yang membawanya pulang. Apa hubungannya denganku? Jangan lupa kunci pintu saat pergi. Apa pantas untuk pria dan wanita? Hei, kamu mau minum? Ya, Minumlah sedikit. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya Tuhan. Dulu, kita semua minum. Semakin mengikuti zaman, semakin banyak kita minum. Dan tidak ada dari kita yang memberikan kontribusi apapun. Hei. Hei. Bangun. Hei. Preman dan gubernur saling bertukar nomor telepon. Citradara Broadway. Penghaga moral. Pelajar SMA yang keluar. Dan Ewing Klipsman, keturunan Beethoven yang meragukan. Tahukah kamu di mana saya bisa menemukan tuan rumah, Tuan Gatsby? Saya tinggal di sebelah. Tidak. Mereka sudah pergi. Tolong, saya tahu dia ingin berada di sana. Dia akan datang jika kamu menyampaikan pesan kepadanya. Ya, saya bertanya. Tolong, kamu ingin menghubunginya. Ya Tuhan. Saya punya firasat. Aduh, 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 aduh. Tanganku. Oh, di mana ini? Kamu sudah bangun. ya Tuhan. Kamu akhirnya bangun. Bangun. Kenapa kamu? Kamu mesum. Apa yang kamu lakukan? Di mana kamu meletakkan tanganmu? Siapa yang mesum? Siapa yang mesum? Aku bilang kamu mesum. Di mana kamu sekarang tadi? Kamu sudah sadar? Kamu minum terlalu banyak tadi malam dan tidak ingat, kan? Ini toko temanku. Kamu yang hati lampumu. Kalau tidak, kamu akan tidur di jalanan. Toko temanmu. Siapa? Kenapa kamu pakai ini? Kamu kok jadi koki di hotel? Siapa koki di hotel ini?
Kamu muntah ke aku tadi malam. Aku ganti baju. Aku muntah sendiri. Jadi kamu manfaatkan aku? Siapa yang manfaatkan kamu? Tadi tangan kamu taruh di mana? Kamu berapa? Kamu tadi tidur. Kamu hampir jatuh lantai. Aku akan balik. Kenapa kamu balik gigit aku? Kok kamu bisa ngibul ya? Aku hampir jatuh di sini. Kamu kebetulan lewat dan tangkap aku? Kamu pikir kamu siapa? Kamu cantik? Kamu punya apa? Siapa yang kamu bilang bandara? Maksud apa? Aku bilang kamu darah. Maksud kamu apa? Kamu gak masuk akal. Siapa yang kamu bilang gak masuk akal? Oke, kamu udah sadar kan? Kamu udah sadar, jadi bersah. Kamu balik. Jangan kabur habis manfaatkan aku. Lapor polisi, percaya atau enggak? Kamu cuma lapor polisi. Aku juga mau lapor polisi. Kamu tahu nggak kamu ngapain tadi malam? Kamu ngapain? Kamu mabuk. Kamu bercinta. Kamu dorong aku ke tembok dan cium aku. Jorok banget. Aku gak aja muntah. Aku cium kamu. Kita bahkan ciuman. Kamu mesum. Kamu pegang aku. Kamu cium aku. Kamu manfaatkan aku malah nyalahin aku. Bajingan. Kamu mesum. Kamu tunggu aja. Aku akan polisi dengan daerah. Aku akan polisi menilai. Apakah kamu yang menciumku? Atau aku yang menciummu? Cepat panggil polisi. Kamu diam saja. Polisi. Jangan bergerak. Panggil polisi. Panggil polisi. Kamu akan tetap seperti ini saat polisi datang. Polisi, ada orang yang jadi preman. Kamu puas sekarang? Kamu tidak tahu berterima kasih. Aku membela diri. Aku berhak. Apa yang kamu sentuh? Kamu pikir kamu baik untuk diri sendiri? Di dunia ini, semua akan dimaki. Aku harus melecehkanmu. Kamu jalan. Kamu sisa dari tumpukan. Aku hidup sengsara. Aku bertemu denganmu lagi dan lagi. Apakah kamu Yuan Hao? Aku beritahu kamu. Kamu ada di belakang aku. Aku tidak ingin melihatmu dalam hidupku, gadis. Bukankah dia sudah menjelaskan padamu di dalam? Benar? Bahkan jika kamu tidak ingin dia menjadi penyelamatmu. Tapi kamu tidak perlu melakukan ini, dan membuatnya seperti musuh. Kakak, kamu benar. Aku tidak ingin menjadi penyelamat, juga bukan musuh. Aku hanya akan jadi orang asing. Aku hampir lupa. 1000 yuan yang kamu berikan padaku terakhir kali. Akan aku kembalikan utuh padamu. Jangan pikir memberi uang membuatmu jadi pria di Shanghai. Tidak ada gunanya. Gadis, ini pintu utama. Hahaha, jalan yang mana ini? Selalu ada jalan. Tapi tahun ini banyak. Gadis kecil ini, Dia bilang kamu jalan. kamu tidak bisa lari. Yuan Hao, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu membawa barang seperti ini dari padang rumput. Hanya karena kamu istri baik. Kalau aku tidak akan memberinya sepeser pun. Sungguh, kamu bilang kamu. Kamu punya IQ yang bagus. Tapi aku benar-benar tidak bisa memuji EQMU. Sopir, tolong antar aku ke perusahaan. Kamu masih mau bekerja? Jangan pergi, aku akan cari tempat untukmu. Ajak kamu Mandy. Pihak aku, untuk menghilangkan sial yang menempel padamu. Aku bukan bosmu. Kamu bekerja atau tidak? Dan istirahat. Aku hanya seorang karyawan. Aku sudah terlambat. Kamu perlu ganti baju. Lihat dirimu. Kamu terlihat seperti koki aku. Sudah terlalu terlambat. Aku punya di perusahaan. Oke, aku akan mendengarkanmu. Guru Yang, Dokter Wang. Maaf, aku terlambat hari ini. Kalian sudah menunggu lama, ya? Iya. Cepat masuk. Aku benar-benar minta maaf. Aku yang seharusnya minta maaf. Ini tentang Cheongsam kemarin. Ini salahku karena tidak menjelaskan dengan jelas. Ada yang harus disalahkan. Aku pergi ke sana tanpa memberi salam. Dan aku tidak membawa kwitansi. Oh, lupakan saja. Mari kita lupakan. Mesaklah. Itu tidak boleh. Gaun ini dibuat khusus untukmu. Tapi orang lain yang mengambilnya. Dia hatiku. Aku selalu merasa tidak enak. Jangan khawatir. Aku akan membuatkan yang lain untukmu. Yang bahkan lebih baik dari yang itu. Guru Yuan, penglihatanmu buruk. Dan kamu akan segera pensiun. Dan kamu membuat satu khusus untukku. Bagaimana aku bisa membelinya? Aku sudah membuat Cheongsam seumur hidupku.
Yang paling kuhargai adalah kredibilitas. Kamu sudah membayarnya. Dan kamu tidak memberiku diskon. Kenapa aku tidak membuatkan satu lagi untukmu? Bukankah itu akan merusak reputasimu? Jangan khawatir, aku sudah memesan bahannya. Kamu tidak datang ke sini hanya untuk ini, kan? Tidak. Mataku tidak nyaman belakangan ini. Bisa kamu bantu periksa lagi? Oke, kalau begitu kamu datang ke sini. Biarkan aku meriksanya untukmu. Oak. Guru Yuan, ayo lakukan operasi katarak. Operasi? Haha, aku sudah tua. Aku takut operasi. Kalau begitu aku akan beri obat untuk bayi. Kamu bisa menggunakannya. Jika tidak membaik, kamu masih perlu operasi. Oak. Dokter Mao, aku akan mendengarkanmu. Hey bro, Makanan pesanan ini hanya bisa ditaruh di meja depan, bro. Maaf. Makanan pesanan ini hanya bisa ditaruh di meja depan. Kamu baru di sini. ya aku baru di sini. Kamu sering mengantar makanan pesanan? Apa yang enak di tempatmu? Bisa kasih nomor teleponmu? Aku bukan kurir. Kamu bukan kurir. Kalau begitu silakan keluar. Jika benar, aku akan memintamu pergi. Berhenti di situ. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang jangan masuk, tapi kamu tidak mendengarkan. Apa yang kamu lakukan? Oh, dia adalah bos kita, Yuan. Siapa yang mempekerjakan orang ini? Ini Dai. Pecat dia. Yehao, velaskan padaku. Anak baru itu benar-benar tidak tahu. Kamu adalah manajer di sini. Kenapa kamu menempatkan seorang pria di meja depan? Resepsionis Wei Wei sedang cuti. Ini yang baru saja saya rekrut. Saya ingin berdiskusi denganmu tentang pekerjaan apa yang akan diberikan padanya. Pecat. Yehao, Kamu tidak akan pergi karena kejadian tadi. Saya justru karena kejadian tadi. Ada apa? oke, kamu punya hak untuk melakukannya. Tapi saya pikir itu bukan alasan yang baik. Jika kamu yang dipaksa ke tanah hari ini, apakah kamu masih akan mempertahankannya? Tapi dia benar-benar tidak melakukan kesalahan apapun. Selain itu, saya yang bertanggung jawab atas personalia di perusahaan. Kamu yang putuskan. Tuan Dai, saya tidak akan pergi. Dan saya tidak bisa pergi. Kamu baru saja merekrut saya hari ini. Saya harus bekerja di sini. Oak, bagaimana kalau saya memberimu sedikit kompensasi? Kamu pikir saya pengemis? Saya tidak salah, kenapa saya harus pergi? Pertama, saya adalah resepsionis hari ini. Dikirim oleh supervisor saya, Guru Xiaopang. Karena saya berdiri di sini, saya berhak mempertanyakan orang yang datang dan pergi. Kedua, Presiden Yuan memakai seragam koki. Dan masuk dengan sombong. Saya berhak menghentikannya. Kalau tidak, semua orang akan melakukan hal yang sama. Maka meja depan tidak akan berguna. Ketiga, jika perusahaanmu benar-benar profesional. Dan cukup profesional dalam menulis. Serta memiliki kualifikasi yang baik. Kamu tidak seharusnya mendiskriminasi karyawan baru. Selain itu, seorang pengulas saya masih melindungi hak dan kepentingan perusahaanmu. Sudah cukup? Belum. Pertahankan dia. Ingat itu. Itu tadi adalah wawancara. Hai. Ini perusahaan yang bagus. Bahkan wawancaranya sangat unik. Dr. Wang. Hai, aku mau makan. Pei Pei, kamu lihat kalungku? Yang selalu aku pakai. Ya. Kamu lihat? Aku tidak lihat. Ada di ruang ganti?
Tidak, aku sudah cari di mana-mana dan tidak ada. Oh. Aku bilang, dengan kalung ini di lehermu. Tidak mudah hilang. Jangan-jangan kamu tidak sengaja merusaknya? Tidak mungkin. Kalungnya sangat kuat. Di mana kamu kehilangannya? Ya, Pak Yuan, paket Anda, silakan taruh di sini. nama Anda Luo Yang. Jurusan apa yang kamu ambil sebelumnya? Sejak kecil aku selalu ingin menjadi pramuka. Pantasan kamu begitu lincah. Leman. Aku terlalu kuat dan tidak bisa berdiri. Hah? Aku bisa tahu kamu dari Tiongkok Timur Laut. Ya, dari Dalian. Kamu bisa tahu logatku. Pak Yuan, pasti kamu punya keluarga di Dalian. Tidak. Kamu dari Shanghai. Bagaimana kalau aku traktir kamu makan dan minum suatu hari nanti? Apa kamu selalu begitu akrab dengan setiap orang yang baru kamu temui? Tidak juga. Aku pernah menyinggungmu sebelumnya. Aku ingin menebus kesalahanku. Kamu bisa keluar sekarang. Tolong beri aku kesempatan. Apa kamu masih mau bekerja? Iya, aku menemukannya saat membersihkan. Mungkin ditinggalkan oleh kekasih kecilmu. Apa ini sengaja? Aku tidak bisa bilang. Hei, kamu sedang apa? Aku sedang menunggu seseorang. Menunggu seseorang. Aku tidak punya bangku di kamarku, kan? Kamu bisa menunggu di lantai. Aku hanya mencari sesuatu. Kamu kehilangan sesuatu di sini. Oh, Kenapa pelayanku tidak melaporkannya padaku? Ya, aku kehilangan kalung. Kamu tidak melihatnya? Oh. Jika kamu yakin kehilangannya di kamarku, bagaimana kalau aku panggil polisi untukmu? Lalu aku akan minta polisi membantumu mencarinya. Boleh? Tidak perlu. oh kita kenal. Hei, kita kenal. Saudara, malam itu, aku benar-benar mabuk. Aku tidak ingat apa-apa keesokan harinya. Karena aku kehilangan kalung. Aku bertanya-tanya di mana aku kehilangannya. Aku sudah ke kantor polisi. Dan tapi tidak menemukannya. Tapi aku tidak menemukannya. Jadi aku pikir mungkin aku kehilangannya di sini. Tolong pikirkan lagi. Kamu melihatnya? Bagaimana kalau ini? Karena kita sudah kenal. Kita bisa melakukan apa saja. Kamu bisa mengobrak-abrik kamarku. Dan di sini dan di sini. Aku punya beberapa lagi di sini. Kamu bisa masuk dan melihat-lihat. Dan mencarinya perlahan. Tidak masalah jika kamu lapar. Aku punya makanan yang sudah disiapkan untukmu. Atapai daging minjing. Usus isi. Dan tusuk dagingku. Kamu bisa makan gratis. Terima kasih. Bro, aku tidak kesini untuk makan kebab. Aku kesini untuk mencari kalungku. Jika kamu benar-benar tidak melihatnya, aku tidak tahu apakah temanmu melihatnya. Oh Jia, Sebenarnya, kamu harus bertanya padanya. kamu tanya aku, ya? Oh ayah, aku tiba-tiba ingat. Kamu blokir dia, kan? Waktu itu, kamu lompat-lompat sambil bilang, kamu bisa bunuh aku, tapi aku nggak mau lihat kamu lagi. Aduh, jangan goda aku. Aku tahu dia teman baikmu. Dan sih, nggak ada maksud lain. Aku cuma mau ambil kalungku kembali. Meski kalung ini nggak berharga, tapi sangat berarti buat aku. Kalau kamu lihat, kasih ke aku. Kalau kamu nggak lihat, tolong tanya temanmu buat aku. Kamu lihat dia? Aku pasti kasih hadiah. Aku tinggalkan nomor teleponku.
Namaku Mao Xiaon. Ini nomor teleponku. Kalau kamu lihat, kasih ke aku. Orang baik dapat keberuntungan. Mao Xiaochun. Oke, Oak. Kalau aku ketemu dia nanti, aku pasti kasih ke dia. Mas, kamu lucu banget. Oak. Ya udah, aku pergi dulu. Ya udah, nggak usah antar. Makasih, dadah. Aneh banget orang ini.